Hello, good morning, grade 3. Oke, jadi karena kalian hari ini belajarnya offline ke sekolah, kemudian belum sempat bertemu dengan Miss Tita secara online, jadi sains hari ini kita belajarnya melalui video ya. Nah, karena kita sudah belajar mulai unit 1, unit 1, until unit 4, sekarang kita akan mereview kembali materi-materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, di sini Miss sudah menyiapkan review dari unit 2 sampai unit 4. Nah, sedangkan unit 1, nah videonya terpisah. Kalian bisa cek di link yang sudah Miss share juga ya. Di situ ada link untuk kalian belajar Unit 1. Nah, sekarang kita mulai Unit 2, Our Amazing Body. Kalian buka textbook kalian halaman 19. Nah, oke. Nah, skeletal system, sistem rangka. Nah, kita punya sistem rangka ya, sistem kerangka pada tubuh kita. Nah, fungsi dari sistem rangka ini apa sih? Nah, jadi fungsi dari sistem rangka yaitu untuk menopang tubuh kita, supports our body, and then gives our body shape, memberikan bentuk pada tubuh kita. Lalu, melindungi organ penting di dalam tubuh kita. Nah, bagian-bagian dari skeletal system atau sistem rangka itu ada skull. Nah, skull ini tengkorak, kemudian ada rib, tulang iga, kemudian ada juga backbone atau tulang belakang. Nah, kita lanjut ke muscular system. Nah, di sini ada sistem otot. Nah, fungsinya apa sistem otot? Nah, kita menggunakan otot kita saat kita berjalan, benar? Nah, jadi sistem otot kita gunakan saat kita berjalan, berlari, melompat, dan melakukan aktivitas lainnya. Begitu. Nah, jadi sistem otot ini atau muscular system ini terdiri dari otot. Nah, otot ini letaknya di mana? Ada di seluruh tubuh kita ya. Nah, jadi seluruh tubuh kita ini ada bagian-bagian otot. Semuanya ada ototnya. Nah, lanjut ada digestive system. Nah, digestive system ini atau digestive system itu berfungsi untuk apa? Nah, digestive system itu sistem pencernaan ya, anak-anak. Nah, fungsinya sistem pencernaan ini untuk mencerna makanan yang kita makan, kemudian dirubah menjadi energi yang kita gunakan untuk kegiatan sehari-hari. Nah, jadi kalau misalnya kita tidak ada sistem pencernaan atau kita tidak punya sistem pencernaan, kira-kira kita bisa melakukan kegiatan sehari-hari atau tidak? Nah, tentunya nggak bisa. Karena dari mana kita mendapatkan energi kalau makanan yang kita makan tidak bisa tercerna, terus habis itu tidak bisa diserap nutrisinya? Nah, jadi kan kita nggak ada energi, nggak bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, kemudian bagian-bagian dari digestive system, sistem pencernaan kita ada mouth, gullet, ada stomach, ada small intestine, large intestine, sama anus. Nah, jadi ini pertama makanannya masuknya ke mulut. Nih, masuk ke mulut, kemudian masuk ke kerongkongan. Nah, kalau makanan masuknya ke kerongkongan ya. Kemudian dari kerongkongan masuk lagi ke lambung, ke stomach. Nah, dari lambung masuk lagi ke small intestine, ke usus kecil. Lanjut dari small intestine ke large intestine, ke usus besar. Lalu sisanya atau sampah-sampahnya dibuang ke anus melalui anus. Begitu ya. Lanjut, kita juga punya yang namanya respiratory system, sistem pernafasan. Nah, sistem pernafasan ini berguna untuk apa? Nah, membantu kita untuk menghirup oksigen dan membuang karbon dioksida dalam tubuh. Nah, bagian-bagian dari sistem pernafasan ini, respiratory system,
Ada hidung, ada windpipe, ada lungs. Nah, jadi dari hidung masuk ke windpipe, masuk ke tenggorokan. Kalau udara masuknya bukan kerongkongan, tapi tenggorokan. Dari hidung ke tenggorokan, kemudian ke paru-paru. Nah, kita lanjut lagi, ada circulatory system. Nah, circulatory system atau sistem peredaran darah. Nah, fungsinya untuk apa? Sistem peredaran darah ini berfungsi untuk membawa zat yang dibutuhkan untuk tubuh, kemudian disebarkan ke seluruh bagian tubuh. Nah, contohnya apa? Nutrisi. Nah, nutrisi kita itu dibawanya di mana? Ya di sistem peredaran darah. Nutrisi itu diletakkan di pembuluh darah. Nah, jadi disebarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Nah, bagian dari circulatory system ini atau sistem peredaran darah ini meliputi heart atau jantung, kemudian blood vessel, pembuluh darah. Itu ya. Kita lanjut lagi, ada nervous system. Ada sistem saraf. Nah, fungsi dari sistem saraf ini yaitu untuk mengontrol seluruh bagian tubuh. Nah, bagian-bagian dari sistem saraf ini ada otak, brain, kemudian spinal cord, kemudian sumsum tulang belakang, kemudian ada lagi nerves atau saraf. Selanjutnya ada lagi urinary system atau sistem urin. Nah, sistem urin ini berfungsi untuk apa? Untuk membuang zat sisa atau cairan yang berlebih dalam tubuh kita. Nah, jadi biar kotoran atau cairan yang nggak diperlukan itu biar nggak menumpuk di tubuh kita. Kalau menumpuk kan nanti jadi penyakit. Nah, jadi harus dibuang. Nah, dibuangnya sama apa? Sama sistem urin, sama urinary system. Nah, bagian dari urinary system itu ada kidney, ada ureters, ada bladder, ada uretra. Nah, kidney ini apa? Ginjal. Kita punya 2 ginjal ya. Nah, kemudian ada ureter. Nah, ureter ini adalah selang yang menghubungkan dari ginjal ke bladder. Nah, bladder ini apa? Bladder ini kandung kemih. Nah, jadi dari kidney, urinnya disalurkan ke ureter, kemudian masuk ke bladder. Masuk ke kandung kemih, jadi urinnya ditampung dulu di bladder, di kandung kemih. Nanti kalau sudah penuh, dibuang. Nah, dibuangnya melalui apa? Uretra atau saluran kencing. Nah, begitu ya. Oke. Sekian dari review unit 2, kita lanjut review ke unit 3. Oke, kita lanjut unit 3 about food. Nah, kalian buka textbook kalian halaman 31. Nah, ini the need for food. Nah, kenapa sih kita butuh makanan? Nah, makanan itu untuk apa? Nah, jadi kenapa kok kita membutuhkan makanan? Kita harus makan setiap hari. Nah, karena dalam makanan itu mengandung nutrisi, nutrient. Food also contain nutrients. Nah, jadi kan makanan mengandung nutrients, mengandung nutrisi. Itu yang akan kita gunakan untuk menjaga tubuh kita tetap sehat dan juga untuk kita melakukan aktivitas sehari-hari. Begitu ya, itu jadi fungsinya nutrisi. Nah, types of food. Nah, tipe-tipe dari makanan kita lihat di sini. Ini ada satu jenis makanan. Nah, ini apa ini namanya? Ada burger. Nah, dalam burger ini mengandung berbagai macam nutrisi. The bread contains carbohydrates. Nah, jadi rotinya mengandung karbohidrat. Nah, sedangkan the meat contains protein. Nah, jadi dagingnya mengandung protein. Kemudian the creamy sauce contains fat. Nah, sausnya itu mengandung lemak. Nah, kemudian the lettuce and tomato slice contain vitamins and minerals. Nah, jadi kalau sayur-sayuran, buah-buahan itu mengandung vitamin dan juga mineral. Coba kita lihat nutrient found in food. Nah, jadi tadi itu kita sudah melihat berbagai macam nutrisi, berbagai macam jenis nutrisi. Ada karbohidrat, protein, fat, vitamin, mineral, ada banyak ya. Nah, sekarang kita lihat karbohidrat
Nah, carbohydrate give our body energy. Nah, jadi karbohidrat itu memberikan kita energi. Kalau kita makan karbohidrat, makanan yang mengandung karbohidrat akan memberikan kita energi. Nah, contoh dari makanan yang mengandung karbohidrat itu ada nasi, kemudian ada roti, kentang, jagung, sereal, kemudian ada noodle, ada mie di sini. Nah, jadi makanan-makanan yang mengandung karbohidrat ini biasanya makanan yang mengandung tepung di dalamnya. Nah, oke, lanjut. Ada protein. Nah, protein help our body to grow. They help to build the different parts of our body, including our muscle. Nah, jadi protein ini berfungsi untuk apa? Untuk membantu pertumbuhan kita. Nah, kalau kalian ini kan masih dalam masa pertumbuhan, jadi kalian membutuhkan banyak makanan yang mengandung protein. Nah, di sini contohnya ada meat, fish, milk, cheese, eggs, and beans are foods that are rich in protein. Nah, jadi mereka banyak mengandung protein. Ada daging, ikan, susu, kemudian ada keju, telur, beans, kacang-kacangan. Gitu ya. Nah, ini makanan yang mengandung banyak protein. Fungsinya untuk membantu pertumbuhan kita. Lanjut, ada juga fat. Nah, fat ini adalah lemak. Fat help our body to store energy. Fat also help to keep our body warm. Nah, jadi fat ini, lemak ini membantu untuk menyimpan cadangan energi kita. Nah, jadi misalnya kita hendak makan karbohidrat, kan yang sumber energi utama itu kan karbohidrat. Nah, kalau kita tidak ada makan karbohidrat, nah kita masih ada lemak dalam tubuh kita, masih ada nutrisi berupa lemak, itu bisa kita gunakan untuk energi kita untuk menjalani kegiatan sehari-hari kan, karena fungsinya di sini lemak itu menyimpan cadangan makanan, store energy. Jadi bisa kita gunakan pada saat kita belum sempat makan makanan yang mengandung karbohidrat gitu. Nah, lemak ini juga membantu tubuh kita biar hangat. Jadi biasanya kalau anak yang tubuhnya lebih berisi, pasti lebih banyak lemak, itu tubuhnya lebih lebih hangat ya, karena kandungan lemaknya lebih banyak dibanding anak yang kurus kecil. Nah, itu biasanya lebih gampang merasakan dingin dibanding anak yang tubuhnya berisi. Nah, contoh makanan atau minuman yang mengandung lemak itu ada meat, milk, butter, ice cream, cheese. Nah, itu contoh-contohnya yang mengandung lemak. Kita lanjut, vitamins and mineral. Nah, vitamin and mineral help our body to work properly and stay healthy. Nah, jadi fungsinya vitamin ini untuk membantu tubuh kita agar dapat bekerja dengan baik dan tetap sehat. Nah, contoh-contohnya vitamin itu didapatkan dari mana? Dari buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Nah, jadi ada berbagai macam buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, setiap sayuran dan buah-buahan mengandung vitamin yang berbeda-beda. Contohnya di mangga dan juga di jeruk. Nah, kalau mangga itu mengandung banyak vitamin apa? Mengandung banyak vitamin A. Kemudian carrot, mengandung banyak vitamin A. Nah, tetapi jeruk, orange, nah itu lebih banyak mengandung vitamin C. Jadi di sini buah-buahan dan juga sayur-sayuran memiliki kandungan vitamin yang berbeda-beda tergantung jenis buah dan sayurnya ya. Oke, Miss lanjut. Nah, ini water. Water is the main component in our body. It makes up more than half of our body. Our body needs water in many ways. Jadi air itu adalah komponen utama yang ada pada tubuh kita. Nah, jadi terus habis itu lebih dari setengah tubuh kita itu terbentuk dari cairan. Nah, sekarang kita tuh membutuhkan air itu untuk berbagai macam kegiatan ya. Nah, sekarang kalau misalnya sehari kira-kira kita membutuhkan berapa banyak air? Ada yang tahu? Oke, jadi kita itu sehari membutuhkan minimal 2 liter air. Oke, lanjut our teeth. Nah, we use our teeth to chew and grind food into smaller pieces that are easier for us to swallow.
Nah, jadi kita itu menggunakan gigi kita untuk apa? Untuk mengunyah. Habis itu untuk apa? Untuk mengoyak, menghancurkan makanan menjadi lebih kecil, smaller pieces. Nah, biar apa? Biar gampang buat ditelan. Kalau misalnya kita makan nggak dikunyah, nggak ada gigi, kan makannya besar-besar, ngunyahnya menelannya susah. Jadi kita butuh gigi untuk mengunyah makanan. Nah, kita di mulut kita mempunyai berbagai macam tipe gigi ya. Oke. Nah, kita ini waktu kecil kita punya gigi yang dinamakan gigi susu, milk teeth. Nah, milk teeth ini start to grow when we are about 6 months. Nah, jadi waktu kita umur 6 bulan, kita itu giginya tumbuh. Waktu masih bayi itu giginya mulai tumbuh, dinamakan gigi susu. We have 20 milk teeth, jadi kita punya 20 gigi susu. Kemudian they start to fall out when we are about 7 years old. By the age of about 12, our permanent teeth have replaced all our milk teeth. Nah, jadi yang tadinya kita gitu punya gigi susu kita itu akan patah satu persatu, berganti menjadi gigi permanen. Pada saat umur berapa? Pada saat umur 7 tahun sampai 12 tahun. Nah, itu akan terganti menjadi gigi permanen. Nah, kita mempunyai we have 32 permanent teeth. Jadi kita punya 32 gigi permanen. Nah, gigi permanen ini tidak akan patah lagi, nggak seperti gigi susu. Mereka akan tetap pada rahang gigi kita. Jadi kalau misalnya gigi permanen kita itu patah, ya sudah, nggak akan tumbuh lagi, gitu ya. Nah, ini ada jenis-jenis dari gigi kita, gigi permanen kita. Ada incisor atau gigi seri. Nah, incisor are the front teeth, they are sharp. Our incisor cut food when we bite into the food. Nah, jadi gigi seri ini berfungsi untuk memotong makanan yang kita gigit. Jadi kalau misalnya kita makan sosis, digigitnya, pertamanya dipotongnya menggunakan gigi seri, incisor. Nah, kemudian ada canines. Nah, canines ini gigi apa? Gigi taring. Nah, our canines help to tear food. Nah, jadi gigi taring ini berfungsi untuk merobek makanan. Selanjutnya, we have premolar and molar. Nah, molar ini gigi geraham bagian depan dan molar ini gigi geraham bagian belakang. The function of premolar and molar itu untuk apa fungsinya? Untuk menggiling makanan. Nah, digiling agar menjadi makanan yang lembut, biar nanti waktu ditelan agar mudah, biar nggak susah. Kemudian waktu dicerna sama lambung, biar lebih mudah juga lambungnya, biar nggak kerja keras. Gitu. Kita lanjut lagi, unit 4, caring for our body. Nah, di sini halaman 46. Faktor that affect how our body grow and develop. Nah, jadi faktor-faktor apa yang mempengaruhi tubuh kita itu tumbuh dan juga berkembang. Nah, pertama ternyata ada food, dari makanan, which tends to help with the different parts of our body. We also need vitamins and mineral for our bones to keep growing. Nah, jadi kita itu membutuhkan berbagai macam makanan untuk membantu tubuh kita tumbuh. Misalnya kalau protein, untuk apa? Untuk membentuk bagian-bagian tubuh yang lainnya. Kemudian kita juga membutuhkan vitamin dan mineral untuk menjaga atau untuk membantu tulang kita biar bisa tetap tumbuh. Nah, contohnya kalau misalnya kalsium ya. Nah, kalsium itu kan juga bisa. Itu kan termasuk mineral. Nah, itu bisa membantu tulang kita biar kuat. Jadi kita membutuhkan berbagai macam makanan. Kemudian ada juga health. Nah, di sini apa ini? Health itu berarti tubuh kita itu harus sehat biar bisa tumbuh dan juga berkembang dengan baik. Bayangkan kalau misalnya kita nggak sehat. Nah, kalau kita nggak sehat berarti tubuh kita nggak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Tumbuhnya akan terhambat.
kalau misalnya kita sakit-sakitan. Karena apa? Karena energi yang harusnya kita gunakan untuk bertumbuh, kita gunakan untuk mengobati tubuh kita yang sakit. Akhirnya terhambat gitu ya. Lanjut, ada rest. Nah, our body need enough rest to function properly. Our body gets rest when we sleep. Most of us need at least 8 hours of sleep every night. Nah, jadi istirahat, tubuh kita itu membutuhkan istirahat biar bisa berfungsi dengan baik. Nah, kita tuh istirahatnya waktu kapan? Waktu tidur. Nah, terus habis itu dalam sehari kita butuh kurang lebih atau minimal 8 jam dalam sehari ya. Selanjutnya ada juga environment. Nah, jadi lingkungan. Kita juga harus mempunyai lingkungan yang bersih, kemudian aman, dan juga menyenangkan. Biar apa? Biar waktu kita proses pertumbuhan ini biar apa? Biar aman. Kalau misalnya tempatnya itu nggak aman, banyak apa ya? Misalnya di dekat jalan raya, nah, depannya keluar rumah langsung jalan raya. Nah, itu kan nggak aman. Bisa terjadi kecelakaan. Nah, itu berarti menghambat pertumbuhan juga. Kemudian kalau misalnya lingkungannya kotor, tidak bersih, itu kan juga menghambat ya. Selanjutnya, keeping our body healthy, menjaga tubuh kita tetap sehat. Caranya gimana? Pertama ada balanced diet. Nah, balanced diet ini apa? Pola makan seimbang. We should eat 3 meals a day. Each meal should be made up of a balanced diet. We must drink plenty of water too. Nah, jadi kita harus makan makanan dengan pola makan seimbang, berarti yang mengandung protein, karbohidrat, kemudian lemak, vitamin, dan mineral. Selain itu, kita juga harus minum air yang cukup. Tadi kan sudah jelaskan, dalam sehari kita harus minum air minimal 2 liter. Nah, selanjutnya ada oral health. Nah, oral health refers to the health of our mouth and teeth. Nah, jadi oral health ini berhubungan dengan kesehatan mulut dan juga gigi. Nah, kita harus menjaga kesehatan mulut dan gigi ya dengan cara apa? Rajin-rajin gosok gigi minimal 2 kali dalam sehari. Selanjutnya exercise. Nah, berolahraga. Regular exercise keeps our body fit and healthy. It helps our body to function better. It also helps to make our bones stronger. Nah, jadi kalau misalnya kita rajin berolahraga, itu akan membantu tubuh kita biar berfungsi lebih baik. Kemudian juga membantu tulang kita itu jadi lebih kuat kalau rajin berolahraga. Nah, kalau misalnya anak yang jarang berolahraga, otomatis ototnya, tulangnya lebih lemah dibanding orang yang lebih rajin berolahraga. Selanjutnya, washing hands. Nah, mencuci tangan. Nah, kenapa sih harus mencuci tangan? Apalagi sekarang lagi pandemi ya. Nah, jadi mencuci tangan ini adalah salah satu cara untuk menjaga tubuh kita biar tetap sehat. Biar apa? Biar kuman-kuman, bakteri nggak masuk ke dalam tubuh kita. Kan kalau kita pegang sesuatu itu pasti ada kotoran ya, ada kuman, ada bakteri. Nah, jadi sebelumnya kita makan atau sesudah makan atau setelah kita dari toilet, kita harus mencuci tangan dengan sabun biar kuman-kumannya mati. Selanjutnya rest. Nah, istirahat. Setiap hari kan kita sudah menggunakan tubuh kita untuk melakukan berbagai macam aktivitas. Nah, jadi kita harus istirahat. Nah, we should have enough rest by getting a good sleep every night. Nah, jadi kita tuh harus memiliki istirahat yang cukup dengan cara tidur setiap malam. Nah, minimal tadi berapa jam? 8 jam ya. Nah, selain itu, istirahat itu selain menjaga tubuh kita biar sehat, juga membantu kita dalam konsentrasi saat belajar. Kalau anak istirahatnya kurang, kira-kira pada saat pembelajaran dia bisa konsentrasi atau tidak? Nah, tentunya jadi dia kalau misalnya istirahatnya kurang, pasti waktu pembelajaran ngantuk, jadi nggak bisa konsentrasi. Makanya harus istirahat yang cukup biar waktu sekolah, waktu Zoom itu bisa mendengarkan, memperhatikan Miss and Mister yang sedang menjelaskan di kelas.
Oke, sekian dari review materi hari ini. Jangan lupa tetap belajar, mempersiapkan untuk PTS minggu depan ya anak-anak. Oke, sampai jumpa pembelajaran selanjutnya. Goodbye.